Berlatar belakang pada tahun di mana istilah time is money tidak lagi dipakai, melainkan diganti dengan istilah time is life, food, and pengencrotan. Karena dengan adanya waktu, Anda bisa makan, minum, belanja di Shopee, beli rokok, kopi, dan segala macam alat tukar diganti dengan keterangan waktu yang ada di tangan kiri umat manusia pada saat itu. Time is now the currency. Semua berawal dari sebuah rekayasa genetik yang membuat penuaan berhenti pada usia 25 tahun, sehingga semua manusia pada zaman ini hampir memiliki fisik muda meskipun usia mereka ada yang sampai 100 tahun lebih. We're genetically engineered to stop aging at 25. The rich can live forever. And the rest of us? Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Will Salas. Ini orangnya. Will sendiri tinggal bersama sang bunda yang fisiknya lebih cocok untuk menjadi istrinya ketimbang sang bundanya, di mana mereka tinggal di sebuah kontrakan dan hidup seadanya dengan harus terus bekerja untuk memperpanjang hidup mereka. I love you. Happy birthday, Mom. Ingat, sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini sudah tidak ada lagi yang namanya uang, sehingga mereka digaji dengan waktu yang bisa ditransfer ke tangan kiri atau keterangan waktu yang ada di tangan kiri mereka. Dan jika waktunya habis alias mencapai angka 0, maka itu artinya adalah kematian. Kebayang bro betapa resahnya harus berulang kali melihat tangan kiri kalian, melihat waktu di tangan kiri kalian, takutnya sisa beberapa menit lagi dan sadar bahwa sebentar lagi akan mati. Wah, bisa nggak ya kalau habis baterainya diganti alkalin? Saat Will sampai di tempat kerja, kita akan melihat dua orang yang sedang taruhan waktu dengan saling menempelkan tangan kanan satu sama lain, atau biasa disebut dengan istilah panco waktu pada zaman itu mah. Di mana ini menjelaskan bahwa untuk mengambil waktu orang lain, Anda hanya perlu meletakkan tangan kanan Anda di bawah tangan kanan orang lain. Kalau ingin memberi, tinggal lakukan sebaliknya. Satu hal yang miris dari sistem hidup seperti ini adalah meskipun Anda punya pola hidup sehat, nge-gym sampai punya badan kayak Om Deddy, ataupun makan 4 sehat 5 tangkurak, istirahat cukup dan sebagainya, Anda akan tetap mati jika waktu di tangan kiri Anda mencapai 0. Bagong gak tuh? Another one. Broad daylight. Sepulang bekerja, Will pun pergi ke bar untuk menemui sahabatnya yang bernama Samsul. Ini babangusnya. Terlihat ada seorang pria kaya yang sedang menikmati malam bersama para wanita, di mana pria kaya tersebut memiliki waktu sekitar 1 abad alias 100 tahun di tangannya. He's got a century. Come on, let me get you home. You need to get out of here. Somebody's gonna clean that clock. Tak lama muncullah kelompok penjahat yang suka mencuri waktu dari orang lain, namanya Fortis. Ini bebenguknya. Dan sudah bisa ditebak bahwa mereka bermaksud untuk mencuri waktu si pria kaya itu. Namun saat akan terjadi pertarungan, Will pun nekat menolong si pria dan berhasil membawanya kabur dari sana. Do you mind if I try it on? I need a moment. Sampai di tempat aman, si pria kaya pun bertanya kenapa Will menolongnya, dan Will menjawab bahwa dia hanya tidak suka dengan tindakan Fortis dan gengnya yang selalu saja membuat resah masyarakat, sehingga saat dia kebetulan melihat langsung tindakan mereka, timbullah kretek dalam hatinya si Will bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. What the hell are you doing here? But the day comes when you've had enough. I'm 105. Good for you. Faktanya, si pria kaya memang sudah bosan hidup karena dirinya sudah berusia 100 tahun lebih, dan jikalaupun ada yang jahat atau orang jahat yang mencuri waktunya, si pria itu sama sekali sudah tidak peduli. That's your problem? You've been alive too long. If you had as much time as I have. Sure as hell wouldn't waste it. Namun karena melihat ketulusan Will yang menolongnya tanpa tanda jasa, si pria itu pun diam-diam memberikan 100 tahun waktunya dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
Kekijro. Sebelum pulang, Will pun menemui Samsul untuk membagi 10 tahun kepadanya sebagai rasa terima kasih atas persahabatan mereka selama 10 tahun terakhir. Tanpa Will sadari, sang ibu yang baru pulang bekerja ternyata hanya tinggal memiliki waktu 1,5 jam lagi, di mana tarif bus sendiri adalah 2 jam tanpa bisa ngutang. Dan yang lebih parah lagi adalah tak ada satupun penumpang yang terketuk hatinya mau membantunya, sehingga sang bunda harus berlari dan segera bertemu dengan Will untuk memperpanjang waktu hidupnya. Terjadi momen menyesakan ketika Will memiliki firasat bahwa ibunya sudah kehabisan waktu, yang mana saat Will memutuskan untuk lari dan tinggal sedikit lagi menyelamatkannya, sang bunda harus mati sebelum Will bisa mentransfer waktunya. Di sisi lain, kita akan melihat seorang mantan mafia paling terkenal, yaitu Thomas Shelby, di mana saat ini dia sudah alih profesi menjadi seorang polisi yang bertugas untuk menjaga waktu. Dan kematian si pria kaya dicurigai adalah sebuah kasus pembunuhan disertai pencurian waktu, sehingga Thomas merasa bahwa hal ini harus diselidiki lebih lanjut. 13 zeros. Monkey for all. Kembali ke Will yang memutuskan untuk membalas dendam kepada orang-orang kaya yang memiliki waktu tak terbatas. Mereka berada di kota New Greenwich, sebuah kota atau wilayah yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang memiliki waktu banyak alias hidup abadi lah. Setelah melewati beberapa checkpoint dan membayar 1 tahun untuk bisa masuk ke New Greenwich, untuk pertama kalinya Will pun menginjakan kaki di sana, di mana dia terlihat berlari karena sudah terbiasa bergerak cepat untuk menghemat waktu dan hidupnya. Namun saat melihat orang-orang New Greenwich bergerak pelan dan santai, Will pun akhirnya mencoba untuk mengikuti gaya mereka agar tidak dicurigai sebagai orang asing. Give me a sweet. Sementara itu, Thomas pun berhasil menyelidiki rekaman CCTV sesaat sebelum si pria kaya mati, yang akhirnya membuat Will menjadi tersangka atas kasus kematian si pria kaya tersebut. You looking for a match? His name is Will Salas. Kembali ke Will yang berniat balas dendam dengan pergi ke sebuah kasino untuk mengambil waktu sebanyak-banyaknya dari mereka, di mana Will berhasil menang bermain poker yang membuat seorang pria kaya terkesan dengan permainannya. Bet you 50 years. I call. It appears you're all in, Mr. Salas. $13 figures. Pria ini bernama Philip Weiss, seorang yang cukup berpengaruh di kota ini, di mana Will justru nampak bogoh kepada anak gadisnya yang bernama Sylvia Weiss. Ini rarainya. Sehingga saat Will diundang ke pesta di rumahnya, Will pun terlihat otokoh dan siap untuk hadir di sana. Perhaps you'll give him a chance to win back some of those years. Dengan waktu 1099 tahun hasil kemenangannya, Will pun membeli sebuah mobil sport dan langsung pergi ke rumah Philip saat itu juga. Saat pesta berlangsung, Will pun menemui Sylvia dan mengajaknya dansa, di mana Sylvia ternyata juga memiliki perasaan yang sama ke si Will, sehingga saat Will mengajaknya ke halaman belakang untuk ngojai malam-malam sambil bulucun, Sylvia akhirnya ikut anclup juga. Dan ya, sama seperti kebanyakan film Hollywood pada umumnya, selalu saja ada momen maksiat yang menjadi godaan tokoh utama yang awalnya niat fokus balas dendam, tapi saat ada kesempatan untuk melamut, ya atuh sayang kalau tidak diembat mah. Selesai ngojai bersama, Will dan Sylvia pun kembali ke pesta. Namun tak lama muncullah Thomas bersama pasukan polisi penjaga waktu yang langsung memeriksa si Will. Terlepas dari Will membunuh atau tidaknya si pria kaya, tugas utama Thomas dan para polisi pada zaman itu adalah hanya untuk menjaga siklus waktu tetap stabil, sehingga orang-orang miskin seperti Will tetap harus miskin sesuai sistem yang sudah diatur. Loh, kok tidak adil sih? Jangan kayak di... tidaklah, sudahlah, takut ada tukang bakso. Hai.
A man named Henry Hamilton gave me over a century. It was a gift. I'm not a thief. I am a timekeeper. I don't concern myself with justice. Waktu yang Will miliki pun disita dan hanya disisakan 2 jam untuk pemeriksaan dan pembukuan. Namun saat ada kesempatan, Will pun nekat kabur dari sana dan menjadikan Sylvia sebagai sandranya. Put it down or I'll blow her head off. Will pun membawa Sylvia keluar dari zona New Greenwich untuk memasuki zona miskin waktu, yang mana saat Will malaweng, dia pun menginjak ranjau yang membuat mobilnya terguling. Tak lama muncullah Fortis dan gengnya yang mencuri waktu milik Sylvia yang tentunya sangat banyak sekali, tetapi karena mendengar sirine lewat, Fortis pun terpaksa pergi sebelum menghabiskan waktu milik Sylvia. Hey! Fortis! Saat siuman, betapa terkejutnya Sylvia saat melihat waktunya tinggal setengah jam lagi untuk kemudian mereka berdua pergi ke kontrakannya Samsul, di mana istrinya mengatakan bahwa Samsul sudah tewas gara-gara menghabiskan waktu 10 tahun yang Will berikan dengan minum arak dan main wanita. Duh, Sul. Dengan waktu kurang dari 1 menit, mereka pun berhasil bertahan dengan menjual berlian mahal milik Sylvia untuk kemudian menelepon ayahnya dan meminta waktu 1000 tahun jika ingin Sylvia dikembalikan. It's nothing. It's for a daughter. Dan faktanya ayah Sylvia lebih peduli dengan waktu dan hidup abadinya daripada anak kandungnya sendiri, di mana saat esok hari sang ayah justru mengirim Thomas untuk menangkap si Will, tapi beruntung berhasil diselamatkan oleh Sylvia. You couldn't spare a second, Father? Will, look out! Akibat kejadian itu, Will dan Sylvia pun menjadi tersangka dan buronan paling dicari, sehingga itu menyadarkan Sylvia bahwa ayahnya ternyata lebih mementingkan waktunya daripada anak kandungnya sendiri. Dan inilah awal petualangan panjang Will dan Sylvia, dimulai dengan merampok bank kecil yang ada di kota yang kebetulan milik perusahaan ayahnya Sylvia, yang mana tujuan utama mereka berdua adalah untuk membuat sistem waktu menjadi kacau agar orang-orang abadi di New Greenwich bisa merasakan keresahan yang dirasakan oleh orang-orang miskin waktu di kota ini. Come on, help yourselves! Take it! Take the time, it's free. Singkat cerita, mereka pun menginap di sebuah motel dan menyewa semua kamarnya, di mana hal itu berhasil diketahui oleh seorang pengunjung yang mana kebetulan berniat menginap di sana. Malamnya saat Fortis menangkap beberapa orang untuk menginterogasi satu persatu dari mereka tentang siapa yang telah memberikan waktu itu, si pengunjung tadi pun terpaksa memberitahu hotel tempat Will dan Sylvia menginap, sehingga Fortis langsung ke sana untuk menangkap mereka berdua. Just want to share the reward. Saat Will dan Sylvia sedang cilamot, muncullah Fortis yang tiba-tiba menggerebek, namun sebelum membunuh mereka berdua, Fortis menantang Will untuk melakukan pertarungan yang dinamakan dengan panco waktu, sampai waktu di tangan mereka mencapai angka 0. I don't like to kill a man in cold blood. I do it. I lose, I die. I win, they kill me. We play to zero. What's the point? Awalnya Will kalah dari Fortis dan memang lalakon selalu kalah tipayun dan kenging belakangan, yang mana saat Fortis sedikit lagi habis waktunya, Will pun dengan cepat mengambil pistol di kakinya dan membunuh ketiga anak buahnya, menyisakan si Fortis yang ngajengkang karena waktunya habis. Setelah melewati semua ini, akhirnya Sylvia memiliki ide brilian dengan mendatangi langsung ayahnya, di mana Will berhasil menyamar sebagai salah satu penjaganya dan memaksa ayah Sylvia untuk membuka brankas rahasia miliknya. You'd steal from your own father. See what it got us. Dan Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa ayah Sylvia menyimpan waktu dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Ya cukuplah untuk kawin berkali-kali sampai muntah mah. Berapa coba? 1 juta tahun. Bagong kan? Quality time.
Dengan waktu sebanyak itu, kematian ibu Will sebenarnya tidak diperlukan. Orang-orang miskin di kotanya si Will juga tidak perlu merasa resah setiap hari karena kekurangan waktu untuk hidup dan mati muda sebelum waktunya. Namun ayah Sylvia mengatakan bahwa jika waktu 1 juta tahun itu dibagikan kepada orang-orang miskin, maka hal itu bisa melumpuhkan sistem sekaligus memberikan penderitaan kepada mereka. In the wrong zone with a million years. It could cripple the system. Bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya semua orang ingin hidup abadi, sehingga diperlukan sebuah sistem untuk menjaga dan mengatur agar umat manusia tidak saling berebut waktu satu sama lain. Dan sistem ini terbukti berhasil walaupun harus mengorbankan banyak orang yang sebenarnya belum waktunya mati, termasuk ibunya si Will. Meant to live forever. Although I do wonder, Father. Sempat emosi karena mengingatkan kembali kematian sang bunda, Will pun nyerenteng dan menodongkan pistol ke ayah Sylvia, di mana dia mengatakan bahwa tak ada yang abadi itu. No one should be immortal. Saat akan kembali ke kota miskin untuk membagi-bagikan waktu 1 juta tahunnya, Will dan Sylvia pun harus mengatasi si Thomas yang masih kekerewut mengejar mereka, sehingga terjadi sebuah tabrakan yang membuat Will dan Sylvia terpojok. Beruntung Will sempat memberikan waktu 1 juta tahun itu kepada seorang anak kecil, sehingga saat semua orang semakin berkerumun, mereka pun paciuh yang membuat Will dan Sylvia berhasil lari dari sana. Sialnya, Thomas berhasil menghadang mereka di jalan sepi, namun yang dia lupa adalah semua petugas polisi pada zaman itu hanya diberikan waktu beberapa menit setiap kali mereka bertugas, di mana hal itu sengaja dilakukan untuk mengantisipasi adanya insiden pencurian waktu, dan mereka, para polisi ini, harus mengisi ulang waktu setiap 1 jam sekali, yang mana Thomas sendiri lupa belum mengisi waktunya akibat terlalu berambisi menangkap Will dan Sylvia, sehingga saat waktunya tinggal beberapa detik lagi, Thomas pun harus tewas sebelum bisa bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Masalah pun kembali muncul ketika Will dan Sylvia hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit, di mana Will dengan cepat lari ke mobil milik Thomas untuk mengisi ulang waktu, untuk kemudian dia kembali ke Sylvia dan mengulang kembali adegan di awal saat dirinya akan menyelamatkan sang bunda. Take mine. You can get there. I can't. I can't get Run! Run! I need time. Time transfer. Setelah semua tindakan berani yang dilakukan Will dan Sylvia, kini sistem menjadi lumpuh total sehingga semua orang mulai merangsak masuk ke dalam zona New Greenwich. Will dan Sylvia sendiri tetap menjadi buronan paling dicari, yang mana petualangan belum selesai sampai sini karena mulai sekarang mereka akan mengincar target yang lebih besar, yaitu Bank Dunia yang menyimpan waktu yang cukup untuk seseorang memiliki kehidupan sampai 7 turunan bahkan tanjakan. Tamat, ending yang cukup meng-Apple Watch-kan. Terlepas dari fakta benar atau tidaknya cerita di film ini, miris memang. Di balik kesengsaraan rakyat atau orang lain, pasti ada saja sebagian orang yang hidupnya adem ayem seolah tidak peduli dengan penderitaan sesama, yang sebenarnya mereka bisa, bahkan mampu membantu, tapi memilih untuk diam saja karena hanya memikirkan diri sendiri. Dengan adanya sistem harusnya membuat rakyat bisa merasakan damai, bukannya malah menambah penderitaan. Dengan adanya sistem harusnya membuat semua orang kenyang tanpa terkecuali, bukannya membuat mereka mati kelaparan. Dengan adanya sistem harusnya semua orang bahagia, bukannya mencari untung dan merugikan satu pihak. Dengan adanya sistem harusnya pengangguran semakin sedikit, bukannya malah menambah orang pintar yang terpaksa menjadi jahat. Ingat, ketika mabok biasanya saya selalu ngomong bener. Saya John serta jajaran tim IQ 7 cabang Kenya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Upil di bawah meja, meja kepala sekolah.